I got so much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM D1B1222049 selaku moderator dari kelompok 7. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang materi geopolitik Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu geopolitik. Geopolitik merupakan keadaan analisis fenomena geografi dari aspek politik yang menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, pemerintahan, bahwa negara itu tidak sekedar satuan biologis, tapi juga mempunyai intelektual. Baik, untuk mempelajari lebih lanjut, saya akan melanjutkan kepada teman saya pemateri 1 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zariani dengan NIM D1B1222039. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. B. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Jasmine Alvindra dengan NIM D1B1222012. Iya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi saya dengan membawakan judul Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Berikut tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu geopolitik Indonesia ke dalam dan geopolitik Indonesia keluar. Landasan Injil dan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan Injil. Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sedangkan wawasan Nusantara merupakan landasan visional Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. B. Landasan konsepsional WANUS. Konsepsional yang merupakan landasan wawasan Nusantara lebih familiar dengan ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Terima kasih moderator atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Saftir Silayar dengan NIM D1B1222066. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi bagian E, yaitu hakikat dan asal wawasan Nusantara. Perlu kita ketahui bahwa hakikat dan wawasan Nusantara adalah ketuhanan Nusantara atau nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara dan demi kepentingan nasional. Terima kasih. Hakikat dan asas wawasan Nusantara. Baik, langsung saja. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud dan tetap taat dan setidaknya komponen atau unsur pembentukan bangsa Indonesia, suku, golongan terhadap kesepakatan komitmen bersama. Kedudukan dan fungsi tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggak Dalip Surya dengan NIM D1B1222027. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami terkait geopolitik Indonesia, khususnya implementasi wawasan Nusantara. Jadi, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai geopolitik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.